Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita baca firman Tuhan dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 10. Oke, ya kita baca bersama-sama karena dua ayat, 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini tadi Tuhan kasih saya waktu di sini lagi menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan lagi menampi setiap umat manusia. Ya, hari-hari ini adalah hari penampian di mana Tuhan akan memisahkan yang namanya gandum dan yang namanya ilalang. Kenapa? Karena menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan lagi mau mengumpulkan satu kumpulan orang-orang yang banyak dari segala macam suku, kaum, dan bahasa, dan pastikan di dalamnya itu adalah saudara dan saya. Amin. Pastikan orang-orang yang sementara disaring Tuhan, yang sementara dikumpul Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, masa penampian, masa pemisahan ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang masuk dalam proyek akhir zamannya Tuhan. Amin. Kita harus masuk di dalamnya sekumpulan orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa termasuk Indonesia, dari segala suku termasuk Batak, Jawa, Manado, Ambon, Cina, Papua, Nias, dan sebagainya. Dan dari segala kaum dan bahasa untuk berdiri di hadapan takhta Anak Domba Allah. Berarti hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat urgent bagi kita semua. Hari-hari ini bukan hari-hari yang untuk supaya kita masih bisa mengambil kesempatan untuk kompromi dengan dosa, tetapi justru hari-hari ini adalah waktu di mana Tuhan izinkan kita untuk kita mempersiapkan diri kita. Haleluya. Mari persiapkan diri kita masing-masing. Ini adalah kesempatan durasi di mana waktu Tuhan berikan buat kita, kairos yang Tuhan berikan buat kita, untuk di mana kita mempersiapkan diri kita sehingga kita termasuk di dalam jumlah bilangan orang-orang yang akan dikumpul Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah orang-orang yang akan dikumpul Tuhan? Next, masuk slide-nya. Orang-orang yang akan dikumpul Tuhan adalah orang-orang yang di dalamnya ada benih ilahi. Amin. Orang-orang yang bukan lahir dari daging saja, tetapi orang-orang yang lahir dari roh. Orang-orang yang di dalamnya ada benih ilahi, yang dimana yang Tuhan maksudkan adalah manusia-manusia yang menjadi keturunan ilahinya Tuhan. Keturunan ilahi adalah keturunan yang dipimpin totalitas hidupnya, dikuasai dan dipimpin oleh roh Allah. Hidupnya bukan sekedar untuk dia lagi, bukan aku lagi, tapi hidupnya berbicara tentang roh Allah. Hidupnya berbicara tentang kuasa Allah. Hidupnya berbicara tentang kasih Allah. Dan semuanya menceritakan hanya tentang Allah. Haleluya. Hidup orang-orang yang dikumpul Tuhan adalah orang-orang yang hari-harinya kisah hidupnya menceritakan tentang sejarah perjalanan dia dengan Allah. 1 kali 24 jam. Di mana manusia-manusia ilahi ini yang hidup dalam otoritas Allah, yang tetap kuat dalam iman, yang tetap memilih berkarakter Kristus dan berjalan dalam berkat Tuhan bagi segala suku, kaum, dan bahasa. Amin. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Siapakah saudara dan saya? Kita adalah keturunan ilahinya Tuhan. Dengar,
Firman Tuhan berkata bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi seperti apa yang pernah terjadi pada zaman air bah, zaman Nuh, di mana Tuhan mempersiapkan satu generasi, satu keluarga yang dijaga Tuhan ketika Tuhan mau membinasakan seluruh umat manusia pada zaman itu, karena hatinya hanya cenderung melakukan kejahatan. Di dalam hatinya lahir ada tumbuh benih-benih iblis, menjadi keturunan-keturunan iblis, kaum pemberontak. Dan ketika Tuhan mau membinasakan bumi, Tuhan cari dan Tuhan jagai satu keluarga yang namanya Nuh. Kenapa Tuhan jaga? Tuhan jagai mereka karena ada benih ilahi di dalamnya. Mereka menjaga hidup mereka tetap bersih di hadapan Tuhan. Mereka menjaga hidup mereka untuk taat terhadap firman Tuhan. Sehingga mereka adalah satu-satunya generasi keturunan ilahi yang pantas untuk dilindungi oleh Tuhan. Nah, akhir zaman ini ada pemisahan, di mana Alkitab berkata dalam Mazmur Matius pasal 24 bahwa akan ada penderitaan yang begitu hebat yang Tuhan izinkan terjadi atas dunia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Tuhan katakan begini, jangan gelisah dan gentar hatimu, sebab semua itu telah kukatakan bahwa itu harus terjadi. Penderitaan besar itu harus terjadi. Tetapi dengar, orang keturunan ilahinya Tuhan, sebagaimana pada zaman Nuh, dia memelihara begitu rupa keluarga Nuh, dia memperhatikan begitu rupa keluarga Nuh. Pada zaman itu terjadi kesusahan malapetaka besar atas bumi. Demikian pada akhir zaman, keturunan ilahinya Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara dan saya dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi tantangan dan masalah yang besar di akhir zaman ini, yang Tuhan membuatkan harus terjadi. Kesukaran besar yang harus terjadi. Tapi dengar, keturunan ilahi itu dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Next. Nah, ini yang Tuhan mau, yang dikehendaki Tuhan. Sama-sama baca. Bukankah Allah yang Esa? 1, 2, 3. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? 1, 2, 3. Keturunan ilahi. Jadi apa? Jagalah dirimu. Yang Tuhan mau hari-hari ini, kita harus menjadi keturunan ilahinya Tuhan. Oleh sebab itu, jaga dirimu, jaga rumah tanggamu, jaga suamimu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu, sehingga tidak terjadi yang Tuhan katakan, apabila ada 2 orang di ladang, maka 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Jangan sampai itu terjadi atas rumah tangga. Seluruh keluarga kita terangkat semua masuk di dalam pemerintahan Allah yang luar biasa di kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Amin. Kita harus masuk di dalamnya. Dan Tuhan mau kita harus dipersiapkan hari ini menjadi keturunan-keturunan ilahi. Ya Tuhan. Next. Terus, bukan terus. Terus. Ya, ini adalah terjemahan Alkitab dari terjemahan lama, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Alkitab versi firman Allah yang hidup, Alkitab versi mudah dibaca. Dan itu kesimpulannya adalah keturunan ilahi adalah satu benih. Keturunan ilahi, keturunan yang di dalamnya ada satu benih yang daripada Allah. Benih yang Allah taruh dalam dirinya. Dan anak-anak yang kudus, taat, menjadi umat Allah yang sejati. Benih itu berbicara tentang apa? Firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu tertanam di dalam hatimu, dan dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Itulah keturunan-keturunan ilahi. Yang ketika dengar firman Tuhan, itu saya Tuhan, bukan itu suami saya Tuhan, itu istri saya. Kalau dengar firman Tuhan, ada orang kalau dengar firman Tuhan, seharusnya suami gua ada di sini, dia harus dengar firman Tuhan. Bukan untuk dia, untuk orang lain. Seharusnya anak gua ada di sini, ini cocok buat dia. Seharusnya tetangga gua tadi ikut, teman gua seharusnya ikut di ibadah malam ini. Ini cocok buat dia, bukan cocok buat diri sendiri. Nah, orang yang hatinya lembut adalah orang yang hatinya siap ditanam oleh benih firman Tuhan, benih-benih ilahi. Amin. Next, keturunan yang dalamnya ada benih ilahi. Dan yang kedua adalah keturunan ilahi yang sadar bahwa mereka adalah orang-orang keturunan anak-anak Allah yang hidup dengan otoritas ilahi.
Jadi Bapak Ibu Saudara, keturunan ilahi itu adalah orang-orang yang sadar bahwa mereka ini adalah anak-anak Allah. Bukan sekedar tahu bahwa mereka anak-anak Allah, tetapi seringkali banyak orang dalam kehidupan sehari-harinya nggak sadar bahwa dia itu adalah representasinya Allah di bumi. Dia itulah ada anak-anak Allah, yang dimana dia harus memperlakukan dirinya sebagai anak-anak Allah. Banyak orang gak sadar ketika berhadapan bersentuhan dengan masalah, mereka lupa bahwa mereka anak Allah. Tapi kalau di ibadat, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tapi kalau keluar hadapi masalah, langsung ciut. Hadapi masalah, langsung melempem. Hadapi masalah, langsung kayak kerupuk cekrek, hancur ya. Begitu dikorek sedikit, langsung tersinggung. Begitu diungkit-ungkit sedikit, langsung sukunya keluar. Gua Batak, gua Manado, gua Ambon ya. Semua yang berkaki 4 gua makan, apalagi kau yang berkaki 2. Ya. Udah gak sadar bahwa dia adalah anak Allah. Yang muncul adalah kelihatan seperti anak setan. Loh, serius? Orang yang suka berbohong itu, kata Alkitab, dia keturunan siapa? Yang suka berdusta. Keturunan siapa? Iblis. Karena iblis itu bapak segala pendusta. Kamu keturunan iblis. Kenapa? Benih itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita dia pernah godaan, kompromi dengan dosa, kita ambil proyek tipu sana tipu sini, lalu kita tergiur, benih itu masuk dan dia bertumbuh. Sejak saat itu benih setan ada dalam dirimu. Dan kalau kau ambil itu bisa jadi kutuk buat dirimu dan keluargamu. Kalau engkau ambil itu, kau kasih makan anak-anakmu, bahaya buat anak-anak dan keturunanmu. Hari ini kau kenyang, besok jalan hidupnya tertutup. Kenapa? Karena benih yang lain dari setan tidak mendatangkan kebaikan, bahkan kebenaran. Selalu yang mendatangkan apa? Tumbal. Amin. Makanya iblis selalu minta tumbal. Haleluya. Dengar, kalau kita kompromi dengan iblis, kita kompromi dengan dunia, yang kita tumbalkan adalah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Maka jangan main-main dengan dosa. Jangan pernah kompromi dengan dosa sedikit pun. Sekalipun kita susah, miskin, gak punya apa-apa, mendingan hidup benar tapi gak punya apa-apa dari berlimpah harta kekayaan, tapi semua itu dari hasil yang gak benar, yang datangnya dari iblis. Rusak hidup kita, rusak keturunan kita. Kita nggak bisa mendesain hidup kita menjadi apa yang Tuhan mau, yaitu keturunan ilahi. Tapi kita mendesain hidup kita menjadi benih-benih iblis yang masuk jadi keturunan penjahat. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan masalah sadaran kondisimu seperti apa, tetapi apa yang engkau mau pertahankan hari-hari ini sebagai anak-anak Allah. Amin. Yang pertama, orang-orang yang keturunan ilahi, pasti anak-anak Allah pasti hidup dengan otoritas ilahi. Otoritas ilahi yang pertama dalam Kisah Rasul pasalnya 1 ayat yang ke-8 kita baca, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kuasa yang pertama itu bahasa Yunaninya dinamis. Artinya begini, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, anak-anak keturunan ilahinya Allah, dengar, hidupnya selalu dinamis. Amin. Hidupnya dinamis. Sekalipun tantangan persoalan silih berganti, tetapi ini dia dinamis. Dinamis itu artinya apa? Dia melampaui setiap tantangan yang ada. Dia menaklukkan setiap persoalan hidupnya. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah mundur, dia tidak pernah kecewa, tetapi hidupnya terus bergerak maju. Dalam situasi apapun, dia tetap maju bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat menghambat dia untuk mengenal Tuhan. Tidak ada yang dapat menghambat dia untuk terus maju di dalam Tuhan. Ini yang dikatakan unstoppable faith. Orang yang dipenuhi oleh dunamis berkuasa Roh Allah adalah orang yang hidupnya mengalami mujizat setiap hari.
Sadar nggak 1 kali 24 jam itu adalah mujizat dari Tuhan? Waktu kita masih buka mata itu mujizat. Nah, waktu kita pergi kerja, kita usaha, kita dagang, masih ada orang yang datang ke toko kita, lihat-lihat barang kita dan nawar-nawar. Itu mujizat dari Tuhan. Waktu kita kerja, bos masih suka dengan pekerjaan kita, puas dengan pekerjaan, itu juga mujizat daripada Tuhan. Kita naik motor, lalu kita sampai ke tempat tujuan dengan keadaan selamat, itu mujizat daripada Tuhan. Malam-malam kita pulang masih lihat istri, anak tidur bareng istri dan anak, itu pun mujizat daripada Tuhan. Anak-anak kita hari-hari ini masih dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, walaupun perjuangan berat menghidupi mereka, itu pun mujizat dari Tuhan. Dan kita masih sehat kuat sampai hari ini, itu mujizat daripada Tuhan. Maka hidupnya gak biasa-biasa saja, hidupnya selalu exciting bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi saya kesini karena saya pikir ibadah jam 6. Karena udah lama nggak kesini. Berapa bulan sering kesini. Jadi dari rumah itu saya tuh udah telat karena macet di BKT situ. Pakai motor tapi macetnya luar biasa. Waduh, udah jam 6 lewat, udah sampai ini jam setengah 7. Jam setengah 7 saya pikir udah pas ini pasti datang pas khotbah, langsung naik khotbah lah udah. Saya ngebut, saya tuh pas sebelum bundaran di sini ada belukan mau ke bundaran sini, kalau lurus kan jalan mentok yang mutar balik gitu kan. Nah pas seharusnya saya belok sini, saya lurus dan saya rem mendadak di situ, dan itu pasirnya tebal banyak di situ. Saya pakai PCX 160 dan ngebut. Saya rem tiba-tiba motor saya bilang, nah, ini keguling. Karena saking kencangnya, saya bilang ini pasti saya keguling, nggak mungkin enggak. Tapi anehnya, saya kayak Valentino Rossi, muter, tapi badan saya nggak sentuh aspal. Tadi saya kesini, saya minta sama si siapa, adanya si siapa? Siapa nama aku deh? Lia, kamu ada tisu basah. Kenapa? Saya beli baru sekalian, kaki saya banyak debu. Saya kebas debu di sini nggak ada, kayak saya cuci di belakang. Satu badan saya nggak sentuh aspal, padahal motor tuh udah kayak Valentino Rossi lagi tikungan. Kalau nonton motor GP tahu ya. Tapi langsung nggak kenapa-kenapa, nggak keplanting. Seharusnya saya pas begini tuh keplanting begini, tapi enggak. Terus saya langsung gas, langsung jalan lagi. Kayak benar-benar di motor GP, benar serius. Dan sampai saya lihat Tuhan itu mujizat tangan Tuhan yang menopang. Haleluya. Amin. Saya rasa itu kalau bukan Tuhan, hari ini saya udah plester di sini, udah perban di sini, ini udah sobek-sobek. Tapi anehnya nggak terjadi apa-apa, dan kaki saya itu berdebu cuma di bagian kaki. Ini ada sedikit lecet di sepatu. Tapi nggak kenapa-kenapa. Sadar itu bukan karena kuat dan gagah, tapi karena mujizat Tuhan masih ada. Orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan. Kalau dia sadar hidupnya adalah mujizat, maka setiap hari hanya begini dengan Tuhan. Amin. Aku berserah, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Hari-harinya cuma ada ucapan syukur. Karena setiap hari dia hanya alami kejutan demi kejutan daripada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, orang yang mengerja dari dirinya adalah keturunan ilahnya Tuhan. Dia dipenuhi dengan kuasa yang kedua yang bernama exousia. Semua bilang exousia. 1 Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Untuk apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Exousia itu tidak berarti bahwa itu adalah kuasa untuk melakukan mujizat, tetapi exousia berbicara tentang hak, otoritas, kemampuan. Hak, otoritas, engkau punya hak untuk apa?
kedua, next, lanjut. Otoritas untuk apa? Menghadap Bapa secara pribadi dan memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Jelek-jelek begini anak Bapa, gak perlu birokrasi yang ribet untuk masuk surga. Haleluya. Hidup susah-susah begini ini anak Bapa. Ketika aku berseru ya Aba, ya Bapa, surga gemetar. Surga terdiam dan semua mata tertuju kepadaku dan berkata, tolong anakku lagi berseru minta tolong. Maka kita berkata, ketika engkau mengangkat tangan, maka dia akan menurunkan tangannya bagi saudara dan saya. Dia akan menyendengkan telinganya bagi saudara dan saya. Ketika engkau dalam keadaan susah, sesusah apapun, dengar, jangan pernah lari daripada Tuhan. Sehancur apapun hidupmu, seberantakan apapun hidupmu, jangan pernah lari daripada Tuhan, karena engkau keturunan ilahinya Tuhan. Dia siap mendengar doamu, karena dia adalah Allah yang sejauh doa. Satu-satunya cara untuk kita terlepas, kita keluar dari masalah, yaitu ketika kita mengambil keputusan dalam keadaan apapun untuk tetap berlutut dan mengangkat tangan kita dan berpanggil namanya, ya Aba, ya Bapa, tolong aku, tolong aku. Hari ini masih ada yang masih ragu kuasa doa. Hari ini ada yang masih ragu tentang hidupmu. Engkau ragukan Tuhan dalam hidupmu, bertobat hari ini. Kenapa? Karena kau berikan hak untuk memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Dia berjanji dia tidak akan pernah menutup telinganya bagi engkau. Dalam keadaan hancur sekalipun, dunia menyepelekan engkau, dunia menutup mata terhadap engkau, Tuhan tidak pernah tutup mata atas hidupmu. Dia perhatikan hidupmu. Dia selalu ada bagi engkau dalam kondisi sesulit apapun. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu. Maka kita berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, karena engkau anakku, engkau keturunan ilahiku. Maka apa yang kau minta, engkau cari pasti mendapat. Apa yang kau ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerimanya, dan setiap orang mencari mendapatkannya, dan setiap orang mengetok baginya pintu dibukakan. Oleh sebab itu jangan tanggung-tanggung. Hatimu harus tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, doa menjadi solusi dalam hidup kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Doa tetap menjadi solusi yang paling mujarab bagi hidup saudara dan saya. Karena dia hanya sejauh doa. Dalam kondisi apapun, jangan anggap doa itu biasa-biasa saja. Sekalipun engkau gak merasakan kehadirannya, sekalipun hidup seperti tertutup kubangan dosa, tetapi dia tetap ada. Bahkan Alkitab berkata, Daud berkata, aku berlari ke dunia orang mati, engkau pun ada di sana. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Next, yang kedua adalah otoritas untuk apa? Menaklukkan kuasa iblis. Hak dan otoritas, kuasa, kemampuan untuk apa? Menaklukkan. Menaklukkan. Hari ini ada yang masih takut setan. Ada yang masih takut kena opo-opo dijampi-jampi orang. Ada yang masih takut mantra-mantra, sihir-sihir. Ada tetangga saya, tokonya sepi langsung, ini pasti ada yang kirim. Ada yang kirim. Lalu dia pergi ke orang pintar bilang begini, oh hari Jumat itu engkau harus buat sedekah. Sedekah Jumat. Jadi hari Minggu dibagi-bagi roti, bagi-bagi karyawan saya bilang makan kenyang. Tapi jangan ikut mereka. Kita punya Tuhan. Ya kalau toko sepi berarti Tuhan lagi proses. Amin. Amin. Tuhan lagi proses, tujuannya apa? Supaya kita sadar kita terbatas dan kita butuh Tuhan. Bukan dikit-dikit toko sepi, ini ada yang kirim. Lihat ada tanah sedikit gembur-gembur, ini ada yang kirim. Lihat ada batu, ini ada yang kirim. Tiba-tiba ada batu di dalam. Kemarin nggak ada, sekarang ada. Ya siapa tahu motor lewat batu, ya kan, kelempar masuk, kan bisa jadi juga. Jadi jangan segala sesuatu salahkan iblis. Salahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya diberikan otoritas kuasa untuk menaklukkan kuasa iblis.
terjadi dalam hidupmu, mau iblis model kayak gimana pun, model kayak kuntilanak, mau model kayak tuyul, mau model kayak badut, model kayak apapun, jangan pernah takut dengan iblis. Nah, iblis ini kan selalu mengintimidasi kita dengan berbagai kata-kata yang melemahkan, ya toh? Selalu mengintimidasi kita. Nah, mungkin itu kata-kata yang melemahkan itu. Ya. Iblis selalu menebar di pikiran kita, engkau gagal, engkau miskin, engkau nggak berharga, engkau nggak bisa, hidupmu nasibmu begitu, sudah nggak bisa lagi diubah. Iblis selalu kasih kata-kata yang membuat kita putus asa. Tangking itu dalam nama Yesus. Saya dulu pernah diramalkan kakek saya nggak bakalan jadi orang hebat, nggak bakalan sukses, hidupmu menderita. Memanglah saya dari lahir sakit penyakit terus. Tapi saya tengking ketika saya kenal Tuhan. Saya tengking itu dalam nama Yesus. Saya perkatakan firman Tuhan. Dan itu tidak pernah. Kata-kata kakek saya yang dahulu itu seperti untuk mempan. Gak mempan semua. Gak mempan. Hari ini saya buktikan bahwa orang yang ikut dengan Tuhan keturunan ilahi tidak pernah terpengaruh dengan kata-kata orang. Tidak terpengaruh dengan intimidasi orang. Apapun masalahmu, kuasa apapun, sakit penyakit, tengking dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Next. Yang ketiga adalah otoritas untuk mencabut, merobohkan kuasa iblis, untuk membinasakan, meruntuhkan tembok-tembok kemustahilan, dan untuk membangun dan menanam benih-benih keturunan ilahi. Engkau diberikan otoritas untuk mencabut, merobohkan benteng-benteng iblis. Nah, apa itu benteng iblis? Itu yang begini, selalu berkata gak mungkin. Mustahil. Itu benteng iblis. Engkau diberikan kuasa untuk menghancurkan itu. Sebagaimana apa yang dialami oleh Yosua dan Kaleb ketika meruntuhkan tembok Yeriko. Hanya butuh iman dan doa otoritas daripada Allah yang menyertai mereka. Mereka butuh firman Tuhan. Dan mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang berhak untuk merebut kota Yeriko. Maka Anda dan saya adalah orang-orang yang berhak untuk diwariskan janji-janji Allah dalam hidupmu. Rebut itu. Amin. Setiap hari doamu harus doa orang yang exciting dengan Tuhan. Yang segala sesuatu yang membatasi Anda untuk mengalami Tuhan, patahkan itu. Situasi kondisimu hari ini yang bagi engkau, Tuhan masa mudaku begini aja, Tuhan rumah tanggaku begini aja, Tuhan segala sesuatu yang begini, patahkan itu dalam nama Yesus. Perkatakan firman Tuhan atas hidupmu, perkatakan firman Tuhan atas rumah tanggamu, perkatakan firman Tuhan atas pekerjaanmu, buat hari esokmu, masa depanmu. Maka doa saya, kalau tidur malam doa saya selalu begini, Tuhan besok pagi engkau mendahului aku di hari esok, dan engkau menyediakan takaran yang terbaik buat aku. Hidupku hari esok penuh mujizat, hidupku hari esok penuh dengan kejutan-kejutan daripada Tuhan. Sehingga ketika kita berjalan, tiba-tiba just, oh Tuhan, ini karena Tuhan. Just, oh Tuhan, ini karena alami sesuatu, oh Tuhan, ini karena Tuhan. Tiba-tiba sepi, tanya karyawan, kok gimana sepi? Tiba-tiba tanya karyawan gimana? Ada yang datang borong 2 jutaan lebih. Itu karena Tuhan. Amen. Anak-anak gimana? Oh puji Tuhan, udah selesai pulang sekolah, terima kasih, mereka sehat, gak kurang atau apapun. Itu datangnya dari Tuhan. Jadi hidup kita itu exciting dengan Tuhan. Karena apa? Kita diberikan otoritas, kuasa untuk mencabut, merobohkan. Saya selalu perkatakan ini setiap hari dalam doa saya. Tuhan taruh dalam mulutku kuasa untuk mencabut, merobohkan, menghancurkan kuasa iblis, mematahkan kuasa iblis, menaklukkan kuasa iblis, kuasa untuk menabur, menanam, ya, mencabut, menanam benih-benih ilahi. Tuhan taruh otoritas itu dalam nama Yesus. Ini firman Tuhan yang saya dapat waktu saya bertobat pertama kali. Terima kasih firman Tuhan. Saya ini pemalu, Bapak Ibu Saudara, pemalunya luar biasa. Kalau berdiri berhadapan dengan orang tuh nggak bisa ngomong apa, nggak tahu ngomong apa, ya udah diam aja. Saya di sini tadi juga nggak bisa ngomong apa, mau ya tahu ngomong gini, diam aja. Saya ini orang pemalu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau bisa berdiri di sini bisa ngomong firman Tuhan, ya Allah Tuhan, nanti sambil berumur Tuhan, kok bisa ya, kok bisa saya ngomong gitu. Tuhan taruh perkataan, maka jaga baik-baik kata-kata kita. Jaga baik-baik perkataan kita.
Jangan sampai perkataan kita tuh perkataan yang mengutuk diri sendiri, perkataan yang membuat kita lemah. Kalau anak mau nakal, jangan dasar anak nakal muka badak, keturunan badak. Jangan. Ngomong sebaliknya. Amin. Amin. Cara terbaik untuk merubah anak itu jangan kata-kata yang penuh dengan emosi, tetapi kata-kata yang merubah dia. Sekalipun emosi, tapi anak baik diberkati Tuhan. Pergi sana, jangan sampai papa marah. Ya. Jadi kata-kata yang memberkati, maka jaga baik-baik kata-kata. Amin. Next. Nah, bagaimana membangun keturunan ilahi? Yang pertama adalah jaga keluargamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari-hari ini dengar, hari-hari ini Tuhan lagi bekerja dalam keluarga. Jaga rumah tanggamu baik-baik. Jaga keluargamu baik-baik. Bentengi keluargamu dengan firman Tuhan. Bentengi rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Keluarga adalah institusi ilahi yang dibentuk langsung oleh Allah di Taman Eden. Dengar bagaimana cara iblis merusak rancangan Allah dalam hidup manusia. Yang pertama adalah dia hancurkan keluarga. Supaya apa? Otoritas itu hilang dari keluarga. Kalau keluarga hilang, gereja hancur. Kalau gereja hancur, generasi hilang, generasi hancur. Kalau generasi ini hancur, maka bangsa ini pasti hancur. Maka kembali lagi kepada keluarga. Supaya mana keluarga kita menjadi keluarga yang ilahi, yang diberi otoritas warisan untuk memerintah dan menaklukkan. Amin. Next. Nah, caranya apa? Iblis menghilangkan peran bapa di dalam keluarga. Iblis menghilangkan peran ibu dalam keluarga. Bayangkan seberapa banyak orang yang merasa kalau dia udah kasih makan anaknya, kasih sekolah anaknya, dia udah merasa bahwa dia menjadi bapak yang baik, ibu yang baik. Padahal tuntutan menjadi seorang bapak dan seorang ibu dalam rumah tangga bukan sekedar itu, tetapi bagaimana dia menciptakan generasinya, keluarganya menjadi keluarga yang ilahi buat Tuhan. Rumah tangga yang ilahi buat Tuhan, di mana di dalamnya, di atasnya panji-panji Allah ditegakkan. Rumah tangga ilahi yang dimana berkat Tuhan turun, atmosfer ilahi itu melingkupinya, sehingga tidak ada satu kuasa setan, binatang apapun yang berani menyentuh keluargamu. Karena perlindungan itu begitu luar biasa. Kenapa engkau menjaga keluargamu, takut akan Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan hanya Nuh, tapi satu keluarganya diselamatkan? Karena Nuh orang yang berhasil menjaga rumah tangganya, anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Maka kalau hari ini engkau punya suami, engkau punya istri, engkau punya anak-anak, lihat mereka 20 tahun mendatang dan doa buat mereka 10, 20, 30, 40, 50 tahun mendatang. Jadi orang-orang hebatnya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Sebab ini yang Tuhan mau. Bapa benar-benar seperti Nuh, di mana keluarga kita seperti keluarganya Nuh, keluarganya Abraham, keluarganya Ishak, keluarganya Yakub, keluarganya Yusuf, turun-temurun, garis keturunannya itu ada benih ilahi. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tabur hari ini buat anak-anak dengar, itu akan mereka tabur buat generasi seterusnya di bawah mereka. Kalau kita cuma tabur hal-hal yang duniawi, maka itu pun warisan itu pun yang mereka dapat, mereka akan berikan buat anak-anak. Coba hari ini Bapak Ibu besarkan anak dengan pukulan, dengar, nanti dia jadi orang tua mirip kayak kita, tukang pukul. Karena warisan itu. Benar atau betul? Saya ini dibesarkan dengan pukulan keras. Ya, papa saya polisi, mama saya itu, opa saya itu tentara didikan Jepang. Mama saya dididik kayak tentara Jepang sama opa saya. Dididik pakai tali kuda, cambuk. Nah, saya pun dapat perlakuan yang sama. Dan itu masih benih-benih itu masih membekas. Tanya anak saya yang pertama, masih kecil, saya pernah pukul dia, saya lempar dia. Dia masih ingat sampai, makanya saya berdosa benar sejak saat itu saya peluk dia. Saya sadar ini karena saya didikan yang salah dalam itu. Dan benih itu saya berusaha hapus dosa, saya peluk dia.
Saya rangkul dia, saya nangis depan dia, masih kecil umur 1-2 tahun. Papa minta maaf, papa berdosa, papa salah, papa minta ampun. Dan saya berkatakan ulang-ulang, Nel, Koko, maafin papi. Lagi di motor antar dia ke sekolah, saya ingat itu lagi. Nel, papi pernah pukul kamu, kamu ingat, maafin papi. Iya, Pak. Dan itu kalau kita nggak pulihkan itu, Bapak Ibu, itu akan menjadi luka dan dia akan teruskan itu ke generasi sebelumnya. Saya tanya hari ini, apa yang kamu ingat dari papi? Dulu papi pernah. Gitu. Tapi kalau tanya di hari ini, yang paling kamu sayang di dalam keluarga saya, papi. Karena saya sadar itu salah, saya pulihkan itu. Saya peluk dia. Saya ganti dengan perkataan-perkataan, dengan nyanyian-nyanyian. Maka hari-hari saya itu saya ciptakan lagu buat mereka dua ini. Itu harus, kalau enggak warisannya pasti turun-temurun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, benih apa yang kita tabur dalam rumah tangga keluarga kita hari-hari ini? Next. Yang pertama itu adalah benih doa. Ajar keluarga kita untuk hidup di dalam doa. Ya, saya percaya ini RDS ini kan rumah apa? Rumah doa segala bangsa. Itu bukan. Oh, rumah doa skeno, bukan segala bangsa. Ya sama aja ya, lebih dahsyat segala bangsa. Rumah doa segala bangsa, rumah doa skeno. Ya, RDS pasti kita hidup di dalam doa, nggak perlu ragu lagi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, doa itu harus menjadi benteng dalam hidup kita. Amin. Nah, ada video tapi mungkin nggak bisa diputar ya, nggak bisa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu mantan pendeta gereja setan, pendeta tinggi gereja setan. Ketika dia bertobat di masa ini, dulu gue masih jadi pendeta gereja setan. Gue pergi serang rumah tangga orang Kristen. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika dia lihat anak-anak lagi berdoa, dia lihat seperti waktu mereka doa malam sebelum tidur, dia lihat seperti api yang naik. Dan kalau dia berusaha untuk lewat api itu, dia dibakar oleh api itu. Dan saya pernah baca satu pengantin Lucifer yang namanya Mukendi. Kalau pernah baca, buka deh Tuhan dulu. Namanya Mukendi, itu istrinya Lucifer, pengantinnya Lucifer. Dan dia bertobat, dia bilang hal yang sama. Kalau dia lihat orang Kristen yang lagi berdoa itu, dia lihat seperti api yang naik ke atas. Dan dia kalau lewat di atas terbakar, mati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Israel waktu keluar dari padang gurun itu, ada yang dikatakan firman Tuhan, mereka dilindungi oleh tiang api dan tiang awan. Kenapa? Karena di sana ada doa 1 kali 24 jam. Penyertaan Tuhan, tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari. Kenapa awan? Karena siang-siang nggak lihat apinya, cuma lihat kayak awan. Tapi waktu malam lihat itu api. Api yang nggak kelihatan. Kenapa? Karena doa 1 kali 24 jam. Jadi Bapak Ibu Saudara, serangan iblis hari-hari ini semakin kuat di dunia ini. Menyerang siapa? Orang Kristen. Saudara dan saya ini adalah ancaman iblis. Maka hari-hari ini ancaman iblis bukan buat orang di luar sana, tapi buat saudara dan saya. Maka kalau kita nggak kuat di dalam doa, habis. Setiap hari harus hidup di dalam doa. Amin. Saya diajarkan mama saya masih kecil, bangun pagi mau ke sekolah ditumpang tangan dulu. Dalam nama Yesus berdoa, anak-anak, ingat kamu keluar dari rumah berdoa, naik angkot berdoa, turun angkot berdoa, masuk kelas berdoa, duduk berdoa, selesai kelas keluar kelas berdoa, di jalan berdoa, naik angkot berdoa, turun angkot berdoa, masuk rumah berdoa. Akhirnya hari-hari saya terbiasa begini. Dan hari ini kalau saya masih dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, bukan apa? Karena habit yang dibangun, doa itu, perlindungan itu dibangun oleh Allah lewat apa? Kuasa doa. Maka jangan anggap enteng doa, bos. Bangun pagi yang dilihat handphone atau doa? Amin. Naik motor itu berdoa enggak? Harus berdoa. Apa sih susahnya berdoa? Enggak perlu tutup mata, buka mata baru. Dalam nama Yesus ini pelihara aku, Tuhan jauhkan malapetaka.
Nah, saya ini kan tinggal di Priuk yang lewat kontainer. Jadi kalau lihat kontainer di dalam nama Yesus, ibu di dalam nama Yesus, kan harus dilihat. Lah, waduh, Bapak Ibu Saudara-saudara, harus doa itu harus. Amin. Karena iblis itu selalu pakai segala macam cara dan tak terduga cara-cara iblis. Ya, amin. Yang kedua adalah apa? Bangun habit firman Tuhan next. Ajar keluar next terus. Kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan, hormati Tuhan. Mencintai Tuhan. Ajar anak-anak cinta Tuhan. Makanya dulu orang tua dulu tuh kalau hari Minggu nggak gereja, kayu sepotong melayang. Sekarang udah nggak, nak mau ke gereja nggak? Enggak, malas. Ya udah papi pergi gereja, mami kamu di rumah aja ya. Orang tua sekarang kan gitu kan, lebih manja anak daripada ngajarin anak. Gitu. Yuk ajar keluargamu cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu artinya memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu dan firman Tuhan. Hargai otoritas firman Tuhan. Maka merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu menjadi satu keharusan. Karena lewat cara itulah dengan iman itu yang pertama tumbuh lewat pendengaran akan firman Tuhan. Benih itu masuk dari itu. Yang kedua, iman itu tumbuh lewat penderitaan, tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan persoalan kalau kita nggak baca firman Tuhan, kalau kita nggak berdoa, nggak mungkin bisa. Amin. Jadi itu adalah satu paket next. Dan yang ketiga, kita harus jadi role model iman. Bapak Ibu Saudara, ternyata ini yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan ajarkan buat saya. Ketika bangsa Israel menyeberangi sungai, apa itu namanya? Sungai apa? Itu sungai apa tuh? Sungai Yordan. Bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, lalu terbelahlah sungai itu sebagaimana apa yang pernah Tuhan lakukan waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan membelah sungai Yordan. Setelah itu mereka jalan di tanah yang kering. Lalu Tuhan bilang, suruh 12 orang dari tiap-tiap suku angkat batunya. Masing-masing angkat batunya. Lalu pada saat kalian berdiam, itu harus ditanam di situ. Supaya apa? Menjadi peringatan buat anak cucu mereka. Kalau mereka bertanya, ini kenapa batu ini ada di sini? Mereka harus tahu kisah ini. Ternyata begitu. Hari ini Tuhan izinkan masalah bertubi-tubi dalam rumah tangga. Tujuan Tuhan, you harus menang atas masalah itu. Supaya apa? Engkau bisa perlihatkan kemenangan iman itu buat anak-anakmu. Bahwa orang tua yang tidak mudah menyerah dengan masalah. Amen. Tapi mereka menang atas masalah bersama dengan Tuhan. Amen. Itu harus terjadi. Baru saya oh ternyata Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupku. Tujuan supaya aku bisa menceritakan Tuhan buat anak-anak. Maka kalau ada masalah, jangan lari dari masalah. Ada masalah, hadapi bersama dengan Tuhan. Dan pastikan kita menang atas masalah itu bersama dengan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi role model iman. Jangan cuma dengan kata-kata, nah percaya, nah Tuhan pasti buka jalan. Nah berdoa saja Tuhan. Tapi papa mamanya gak pernah berdoa. Nah percaya firman Tuhan menjamin. Papa mama gak pernah baca firman Tuhan. Nah percaya saja Tuhan buka jalan. Papa mama kerjanya berantem melulu di rumah. Ada masalah, papa salahkan mama, mama salahkan papa. Anak-anak jadi wasit, bingung dia lihat. Gak jadi role model iman. Maka kita harus wariskan ini buat anak-anak kita. Doa, firman Tuhan, dan model iman yang mantap. Amin. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi keturunan-keturunan ilahinya Tuhan. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang ilahi. Keluarga kita menjadi keluarga yang ilahi. Yang di dalamnya ada benih ilahi dan dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga hidup kita hidup yang dinamis, bergerak bersama dengan Tuhan. Setiap hari hanya kita ceritakan tentang kemenangan, mujizat, urapan dan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang terkumpul dalam bilangan yang besar itu pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala.